kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat, terima kasih. Iya, hari ini Ibu Aisyah sama Bu Tri akan mengadakan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya Ibu, Nah, elemen coachingnya, ya elemen coaching yang akan dinilai di sini yang perlu diperhatikan yaitu adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide, dan juga memfasilitasi pertumbuhan coaching. Ya, gini Ibu, jika boleh saya tahu, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan tersebut? benar sekali Ibu. Saya bersama rekan sejawat saya di calon guru penggerak Angkatan 5 akan mengadakan coaching dengan model Tirta Ibu. Adapun kompetensi yang akan saya gunakan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Iya, bagus sekali. Oh iya, Ibu, menurut Ibu, apakah kompetensi tersebut perlu dilakukan dan dikembangkan dalam kegiatan coaching ini, Bu? Sangat perlu dikembangkan, Ibu, dikarenakan dalam model coaching ini sebaiknya kehadiran penuh mesti dilakukan karena dalam berinteraksi atau berkomunikasi agar sejalan dengan pembicaraan, sehingga Iya, tidak ditemukan mispersepsi atau miskomunikasi. Kedua belah pihak mesti ada. iya, betul ya, Bu ya. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang lainnya, Bu? Yaitu kompetensi mendengarkan aktif menjadi kompetensi yang perlu dikembangkan. Mendengarkan aktif di sini terkait pada keterampilan aktif dan rasa. Iya, kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu ya. Apakah begitu penting juga dikembangkan, Bu? Sangat penting sekali, Bu, dalam memberikan pertanyaan berbobot, menandakan kualitas dalam model coaching begitu dalam, sehingga apa yang coach sampaikan dapat memberikan pengembangan potensi coaching. Iya. Wah, sangat bagus sekali ya, Bu ya. Sangat dalam sekali teori yang Ibu terapkan dalam praktik coaching ini. Jadi, saya sudah tidak sabar ingin mengamati ya, kalian berdua. Semoga sukses ya, Bu. Terima Jadi, kasih, tema Ibu. yang akan diangkat dalam praktik kali ini apa, Bu? Terima kasih atas support dan dukungannya, Bu, buat perbaikan dan petunjuk praktek kali ini. Mohon diberi masukan umpan baliknya ya, Bu. Dalam praktek coaching kali ini, saya akan mengangkat tema tentang solusi buat coaching mengatasi keresahan sempat ditegur kepala sekolah saat coaching tidak bisa mengatur siswanya. Iya. Silakan Ibu praktik. Semoga sukses selalu ya, Ibu. Amin. Terima kasih, Ibu. Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu sedang sibuk? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Ibu? Selamat siang, Ibu. Kebetulan saya sedang istirahat, tidak ada kegiatan. Ada apa ya, Bu? Kenapa kelihatan gundah sekali? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadi mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak apa-apa. Ada apa nih? Begini, Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Saya akan coba bantu dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Masalahnya apa, Bu? Bisa Ibu ceritakan masalah apa yang sedang Ibu alami? Begini, Bu, waktu supervisi 3 hari yang lalu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Dan itu jadi beban pikiran saya, Bu, sampai saat ini. Oh ya, saya ingat supervisi kelas ya, Bu. Apa yang membuat Ibu kena teguran dari kepala sekolah sehingga menjadi beban pikiran Ibu?
Tapi Bu, menurut pikiran saya sih sepertinya itu masalah sepele sih Bu, dan bukan hal yang serius. Tapi Hal sepele, tidak serius. Maksudnya bagaimana, Bu? jadi kepala sekolah itu mengomentari proses kegiatan belajar mengajar saya, Bu. Kalau boleh tahu, proses KBM yang bagaimana, Bu? Sampai-sampai mendapatkan teguran. Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ada hal yang lain? Benar, Bu. Saat supervisi, saya ditegur karena dinilai tidak memberikan kesempatan kepada Roken untuk menggunakan alat peraga. Ibu tahu sendiri, Bu, murid saya satu itu istimewa. Dia sempat mengamuk tanpa sebab saat saya disupervisi, sehingga saya takut dia malah merusak alat peraganya. Saat kegiatan praktek, Roken berdiri dan tidak mau duduk di kursinya. Saya sudah mencoba membujuknya, namun tetap dia tidak mau duduk hingga KBM itu usai. Dan disitulah kepala sekolah menilai saya tidak bisa menguasai peserta didik dan kelas. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya sudah mengutarakan, Bu, tentang keistimewaan roken tersebut kepada kepala sekolah. Seringkali saya kewalahan menghadapi sikap roken. Saat saya menyarankan untuk mencari guru kos ini yang khusus, beliau itu malah tersinggung. Jadi itu masalahnya. Kalau boleh tahu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar terhadap Roken? Yang saya lakukan sama seperti supervisi kemarin, Bu. Saat dia mengamuk, pasti saya selalu membujuknya. Kadang kalau saya sudah lelah, saya biarkan saja, Bu, dia berdiri semau dia. Yang penting selalu saya awasi, takut mengganggu teman yang lain. Setiap waktu, ya semua siswa itu saya nasihati teman-temannya agar jangan menggorokan. Tapi tetap saja, Bu, walau tidak diganggu, ada saja ulahnya. Saya sudah cukup sabar, Bu. Wah, permasalahan Ibu saya rasa cukup rumit, Bu. Di sisi lain, Ibu ada rasa tidak nyaman dengan kepala sekolah. Di sisi lain, Ibu harus mengawasi Roken. Untuk mengawasi Roken, apakah langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Saya itu sudah pernah, Bu, berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan ibunya mengatakan bahwa di rumah pun dia itu suka mengamuk. Di rumah itu, Bu, tidak ada barang dari kaca dan hal yang membahayakan lainnya itu disimpan, Bu. Saya pelajari Roken beberapa bulan yang lalu ini ya. Beberapa bulan ini sepertinya daya ingat Roken terhadap masalah itu cukup tinggi, Bu. Di sini daya ingatnya bukan masalah pelajaran, Bu, tetapi masalah dia gitu. Jadi pernah dia diusik temannya di kelas 3. Dan itu dia ingat terus, Bu, sampai di kelas 6 ini. Jadi saat ingatannya terbesit, dia akan mengganggu teman yang bersangkutan. Entah itu memukul atau hanya mengambil barang milik yang bersangkutan. Memang semua teman-teman sudah paham. Tetapi tetap saja, saya harus menjaga mereka dari hal-hal yang berbahaya. Jadi saya paham, kalau sudah ada gerakan yang mencurigakan, saya langsung siaga. Dan apabila saya kewalahan menghadapinya, saya akan memanggil rekan sejawat untuk membantu mengatasinya. Sebenarnya sudah bagus apa yang dilakukan Ibu dan sudah melakukan penanganan yang tepat. Tetapi pernah tidak, Bu, Ibu mempelajari kebutuhan dasar dari si anak? Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini saya hanya fokus terhadap anak-anak yang lain daripada dengan Roken, karena saya menganggap akan mustahil menguasai Roken secara penuh dengan kondisi istimewanya. Itulah, Bu, pentingnya melakukan pemetaan kebutuhan dasar setiap peserta didik. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Terus terang beberapa hari ini, Bu, sebetulnya saya merasa kurang nyaman. Selain itu, saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah akan memberikan PKG atau penilaian kinerja guru saya dengan nilai yang kecil dan itu akan mempengaruhi kenaikan pangkat saya di masa yang akan datang, Bu. Jadi saya simpulkan di sini yang membuat Ibu tidak nyaman adalah hasil PKG alias penilaian kinerja guru. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya?
saya berniat menemui beliau, Bu, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dan kebijaksanaan. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Saya juga akan berusaha menjadi guru yang profesional dan memperhatikan segala macam kriteria peserta didik yang saya hadapi. Saya akan berkonsultasi dengan taman sejawat yang pernah mengajar roken, dan saya akan memperdalam ilmu inklusif. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar, Bu, selanjutnya? Setelah ini, saya akan merancang kegiatan pembelajaran dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dan kebutuhan dasarnya. Tak lupa melakukan mediasi dengan roken dengan tidak mengabaikan kebutuhan dasar peserta didik yang lain. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa sedikit lega karena sejujurnya, Bu, saya masih takut, khawatir, salah dalam mengambil langkah, apalagi berurusan dengan pimpinan. Syukurlah, Bu, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, saya akan berusaha menjadi guru yang profesional, terutama akan memperdalam ilmu inklusif. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat yang pernah menghadapi roken. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide bagus, Bu. Semoga segera dapat terselesaikan ya, dapat bekerja dengan suasana hati yang senang dan nyaman. Semoga Ibu tetap bersabar menghadapi anak yang istimewa. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Semoga kita bisa memberikan teladan yang baik untuk peserta didik kita. Amin. Sama-sama, Ibu. Sukses ya, Bu. Terima kasih Ibu. Bapak dan murid. Bagus sekali ya Ibu Aisyah dan juga Ibu Tri. Di sini baiklah, saya akan menyampaikan sedikit catatan saya mengenai coaching hari ini. Ibu Aisyah ya selaku coach dan juga Ibu Tri selaku coachee. Dari sajian praktik model coaching Ibu tadi terlihat pengembangan kompetensi inti coaching seperti presence atau kehadiran penuh. Keterampilan mendengar masing-masing berusaha saling memahami permasalahan dan membantu memunculkan ide-ide untuk mencari solusi rencana aksinya. Untuk Ibu Aisyah selaku coach, dalam mengajukan pertanyaan sangat berbobot. Saya nilai itu sudah sangat baik ya Bu ya. Memancing ide dan memfasilitasi pertumbuhan si coachee atau Bu Tri tadi. Sukses buat Ibu berdua ya ke depannya. Ini sedikit ada yang ingin saya tanyakan Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Ibu? Iya, terima kasih, Ibu pengamat. Jadi, dari yang tadi kami praktekkan, sesuatu yang sudah dinilai yang dalam pengembangan coaching ini adalah utama adalah kehadiran penuh dari kedua belah pihak kami berdua. Kemudian pertanyaan pemantik yang berkaitan pada menggali potensi dari si kuci itu sendiri. Itu, Bu. Iya, itu tadi ya yang sudah tercapai ya. Sekarang yang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi, Ibu? Jadi kompetensi yang akan kami kembangkan berdua ini adalah kompetensi inti coaching ini terkait pada untuk memfasilitasi pengembangan potensi coaching diperlukan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dan mampu nanti coaching mengembangkan potensinya sehingga anak yang dijadikan permasalahan sebenarnya bukan permasalahan
tetapi anak tersebut supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, bagus sekali ya Bu Aisyah dan juga Bu Tri. Di sini tadi juga saya lihat alurnya sudah tepat sekali ya, dilakukan dengan alur Tirta. Ada tujuan utamanya. Yang kedua ada identifikasi masalah. Selanjutnya rencana aksinya sudah dilakukan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Aisyah dengan pertanyaan yang berbobot dan juga tanggung jawab yang terakhir. Sukses selalu ya Bu Tri dan juga Bu Aisyah. Terima Sukses untuk kalian kasih. berdua. Terima Ya, kasih, Mas. Bu. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar Assalamualaikum, selamat siang. Gimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat saya. Terima kasih. Baiklah, Ibu. Ibu Tri selaku coach dan Ibu Ella selaku coach dari Ibu di sini. Elemen atau rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang saya akan amati diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide, dan memfasilitasi pertumbuhan coaching. Ibu akan mengadakan kegiatan coaching ya, Bu? Jika Iya Bu, boleh benar saya sekali tahu, Ibu. kompetensi apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan tersebut? Nah, baik Bu, saya di sini dengan CGP Angkatan 5 akan mengadakan coaching dengan model Tirta. Nah, adapun kompetensi yang akan saya gunakan adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian Ibu. Oh ya, Bu, menurut Ibu, apakah kompetensi tersebut perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Menurut saya ini sangat perlu Ibu, karena dalam model coaching ini sebaiknya kehadiran penuh mesti dilakukan karena dalam berinteraksi atau berkomunikasi agar sejalan dalam pembicaraan, agar tidak ditemukan miskonsepsi atau mispersepsi, maka presence kehadiran penuh itu keduanya dari kedua belah pihak itu mesti ada. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang lainnya, Bu? Kompetensi mendengarkan aktif menjadi kompetensi yang dikembangkan pula dalam mendengarkan aktif di sini dalam keterampilan aktif dan rasa. Kompetensi memberikan pertanyaan berbobot apakah begitu penting dikembangkan juga, Bu? Sangat penting sekali, Bu, dalam memberikan pertanyaan berbobot, menandakan kualitas dalam model coaching begitu dalam sehingga apa yang coach sampaikan dapat memberikan pengembangan potensi coaching. Wah, sangat dalam sekali teori Ibu dalam menerapkan praktik coaching. Saya jadi tidak sabar untuk mengamati Ibu. Semoga sukses ya, Bu. Tema apa yang akan diangkat dalam praktik kali ini, Bu? Terima kasih Ibu atas support dan dukungannya buat perbaikan dan tunjukkan ya praktik kali ini. Mohon diberikan masukan ya Ibu ya dan umpan balik. Nah, dalam praktik kali ini ya saya akan mengangkat tema tentang solusi buat kucing mengatasi keresahan. Jadi kebetulan di sini ada anak yang sudah 1 minggu Bu tidak hadir ke sekolah. Begitu Ibu. Silakan Ibu praktek. Semoga sukses selalu ya Ibu berdua. Amin. Terima kasih Ibu. gerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tri. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu Ella. Maaf Bu Tri kalau saya mengganggu waktu istirahat Ibu siang ini. Oh, tidak masalah, Bu Ella. Kebetulan hari ini saya memang memiliki waktu luang di rumah. Baik Bu Tri, terima kasih atas waktunya. Baik, Ibu Ella, silakan. Apa yang mau Ibu sampaikan? Barangkali saya bisa membantu. Sepertinya ada hal yang serius yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Bu Tri. Sebenarnya saya dalam seminggu ini sedang dilanda keresahan dan berharap setelah bercerita dengan Ibu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya.
Baik, Ibu Ella. Semoga dengan pertemuan kali ini mendapatkan solusi atas keresahan Ibu dan semoga saya bisa membantunya. Ya, baik Bu, terima kasih. Silakan, Ibu Ella. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini? Ya, begini Bu Tri, saya sedang bingung karena ada murid saya bernama Reno. Dia sudah seminggu ini tidak masuk ke sekolahan. Oh, jadi si Reno sudah 1 minggu ini tidak sekolah. Apa Ibu sudah tahu alasannya? Tidak datang ke sekolah si Reno? Masalahnya itu Bu Tri, saya belum tahu alasan dia tidak masuk sekolah selama ini. Dia tidak memberi kabar baik lewat telepon maupun juga mengirim surat. Baik, berarti Ibu belum tahu alasan Reno ini tidak datang ke sekolah. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai ketidakhadiran Reno, Bu? Iya benar Bu, saya sudah coba telepon ke nomor orang tua Reno. Namun nomor telepon yang saya hubungi itu ternyata sudah tidak aktif lagi. Oh, begitu. Saya menelpon orang tuanya, apa yang sudah Ibu coba lakukan? Ya, selain dari menelpon itu, saya sudah menanyakan kepada teman-teman Reno sekelas, Bu. Terlebih lagi kepada teman yang biasa dekat dengan dia. Namun, mereka tidak ada yang tahu keberadaan Reno, karena rumah Reno ini jauh dari teman-temannya yang lain. Bagus sekali, Bu Ella. Ternyata Ibu sudah sigap dalam mencari informasi mengenai keberadaan murid Ibu. Apakah teman Rino ada yang menyimpan nomor terbaru yang bisa dihubungi? Nah, itu dia, Bu. Temannya pun masih menyimpan nomor Reno yang lama, dan mereka juga tidak memiliki nomor lain selain nomor yang sama dengan yang saya simpan, Bu. Oke, kalau begitu, apa yang Ibu Ella akan lakukan setelah ini untuk menghadapi keresahan Ibu? Iya, Bu. Kalau rencana saya ingin mendatangi rumah Reno secara langsung agar mengetahui alasan dia tidak datang ke sekolah selama 1 minggu ini. Namun, terlebih dahulu saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu, selaku pimpinan di sekolah kita, Bu. Luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan. Memang betul hal yang kita lakukan yang masih berkaitan dengan sekolah kita perlu berkoordinasi dengan pimpinan kita. Namun apakah Ibu sudah tahu alamat tempat tinggal Renu, Bu? Sedangkan nomornya saja tidak bisa dihubungi. Iya, Bu Tri. Nanti saya mau membuka identitas siswa yang ada di absensi maupun di buku induk. Mungkin dari situ saya bisa mendapatkan alamat dari Reno ini. Masya Allah, Bu Ella, tugas mulia sekali yang akan Ibu lakukan. Semoga Ibu bisa melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa ikhlas. Iya, insya Allah Ibu, inilah tugas mulia yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kunjungan ke rumah murid Ibu itu? Kalau menurut rencana saya ya Bu ya, secepatnya. Apalagi ini sudah 1 minggu berlalu, si Reno tidak datang ke sekolahan. Ya, bagus Bu. Lebih cepat akan lebih baik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan nanti? Iya Bu, insya Allah apabila besok Reno belum juga masuk ke sekolahan, maka saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendatangi rumah Reno. Sesuai dengan alamat yang sudah ada di arsip sekolah kita Bu. Itu pun saya lakukan sepulang sekolah. Ya, saya setuju Bu. Kira-kira siapa yang bisa menemani Ibu untuk pergi ke rumah Reno? Nah, kalau untuk pergi ke rumah Reno itu saya janjian dengan Bu Nita, Bu. Kebetulan rumah kami juga berdekatan. Jadi pulangnya pun bisa searah. Itu ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang. Dan semoga segera mendapatkan informasi mengenai murid Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu Tri untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi lega gitu dan saya jadi tahu arah yang akan saya tuju. Sama-sama, Bu Ella. Semoga ya tetap semangat ya, selalu demi kebaikan untuk anak didik kita. Baiklah Bu Tri, saya izin pamit ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Iya Ibu Ella, silakan kalau misalkan Ya, ada kegiatan sama lagi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Ella. menjalin kolaborasi. Baiklah, Ibu Tri selaku coach dan Ibu Ella selaku coaching, berdasarkan pengamatan yang telah saya catat tadi, menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya Ibu pengamat, yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi, yaitu indikatornya ketercapaian pengembangan yang pertama yaitu kehadiran penuh dari kedua belah pihak. Jadi di situ interaksinya secara langsung ya Bu ya. Ada coach, ada coachee, sehingganya tidak ada miskonsepsi. Jadi kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kami bisa langsung mengutarakan. Kemudian pertanyaan pemantik di sini untuk mengembangkan si kuci itu sendiri. Nah, selain itu juga ada kompetensi lainnya yaitu mendengarkan aktif. Jadi di sini saya berusaha sebagai coach mendengarkan apa keluh kesah dari kuci. Begitu Iya, Ibu. iya. Baiklah, di sini juga dari catatan penilaian saya, dari praktek model coaching yang Ibu lakukan, terlihat sekali pengembangan kompetensi inti coachingnya, seperti kehadiran Ibu berdua secara penuh, kemudian keterampilan mendengar masing-masing, berusaha saling memahami permasalahan, dan membantu memunculkan ide-ide untuk mencari solusi rencana aksi Ibu. Tri selaku coach. Dalam Baik. mengajukan pertanyaan sangat berbobot sekali. Saya nilai sudah sangat baik, memancing ide dan memfasilitasi pertumbuhan coaching. Kemudian ada lagi satu pertanyaan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti dari kunci itu sendiri Bu. Sehingga di sini kan saya berkaitan dengan rekan saya Ibu ya, sehingga akan menjadi lebih baik lagi, berkembang secara positif. Coaching di sini tidak hanya dilakukan karena sesuatu hal yang karena tuntutan, tetapi bisa kami terapkan dalam kehidupan eh, belajar pembelajaran kami ya Bu ya di sekolahan gitu. Iya. Dan kemudian tetap kami apa namanya sorotkan tentang alutirta itu sendiri seperti menyampaikan tujuan, kemudian sampai juga ke tindakan tanggung jawab. Baik itu Bu. Oh iya, terima kasih sekali. Terlihat juga tadi model Tirta, tujuan utama, identifikasi, kemudian rencana aksi, hingga tanggung jawab sudah Ibu berdua lakukan. Semoga sukses buat Ibu berdua menjadi role model buat anak-anak ke depannya. Sukses selalu ya Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sehat, terima kasih. Baik Ibu, saya di sini ya. Perkenalkan saya Trimeri Astuti. Saya di sini sebagai pengamat. Yang akan saya amati adalah perbincangan kegiatan kucing ya, yang menggunakan alutirta antara ibu selaku coach ya Bu ya, kemudian Ibu Aisyah selaku kucingnya. Kemudian Ibu, sebelum saya mengamati, saya akan mengutarakan dulu apa saja rubrik penilaian dari percakapan kucing yang akan saya amati nanti. Dan semua itu akan saya catat ya Ibu ya, nanti akan menjadikan referensi kita semua memperbaiki pembelajaran ke depannya. Nah, baik Ibu,
Yang pertama yaitu akan saya lihat kehadiran penuh di sini ya, peran dari ibu berdua yaitu Bu Aisyah sebagai kunci dan ibu sendiri Bu Ella sebagai coachnya. Kemudian apakah nanti antara kedua belah pihak ini mendengarkan secara aktif? Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya harapkan nanti Ibu Ella bisa ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti Bu Ais bisa memunculkan ide-ide yang sangat eh, menyelesaikan masalah ya. Kemudian 4, nah ini tadi ya, dengan pertanyaan berbobot tadi bisa memancing ide dari Bu Ais ya. Kemudian yang terakhir adalah memfasilitasi pertumbuhan choice coach sendiri ya, coaching sendiri ya, ini maaf nih ya. Nah, kemudian Ibu dari sini Ibu kan akan mengadakan kegiatan coaching ya Bu ya. Jika boleh saya tahu, kompetensi apa saja yang yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan tersebut? Benar sekali, Ibu. Saya bersama rekan sejawat saya di CGP Angkatan 5 ini akan mengadakan coaching dengan model Tirta, Ibu. Adapun kompetensi yang akan saya gunakan adalah yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, Ibu, menurut Ibu, apakah kompetensi tersebut, apakah perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching? Iya, sangat perlu sekali, Ibu, perlu dikembangkan dikarenakan dalam model coaching ini sebaiknya kehadiran penuh mesti dilakukan dalam berinteraksi atau berkomunikasi agar sejalan gitu dalam pembicaraan supaya tidak ditemukannya adanya mispersepsi ataupun miskomunikasi. Maka presence atau kehadiran penuh ini mesti ada bagi kedua belah pihak ini. Oke, lalu bagaimana dengan kompetensi yang lainnya, Bu? Untuk kompetensi yang lainnya yaitu kompetensi mendengarkan aktif menjadi kompetensi yang dikembangkan pula. Mendengarkan aktif di sini dengan keterampilan aktif dan juga dengan rasa. Kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Apakah begitu penting dikembangkan juga, Ibu? Iya, menurut saya ini sangat penting sekali, Ibu, dalam memberikan pertanyaan berbobot, menandakan kualitas dalam model coaching begitu dalam, sehingga apa yang coach sampaikan dapat memberikan pengembangan potensi si kunci. Wah, sangat dalam sekali ya teori yang Ibu pahami ya dalam penerapan praktik coaching ini. Saya jadi tidak sabar nih Bu untuk mengamati Ibu. Semoga sukses ya Bu. Ngomong-ngomong, tema yang akan Ibu angkat dalam praktik ini apa ya Bu? Untuk tema ya, Bu ya. Terima kasih sebelumnya atas support dan dukungan dari Ibu untuk perbaikan dan petunjuk praktik kali ini. Mohon diberikan masukan dan umpan balik ya, Bu. Dalam praktik coaching kali ini, saya akan mengangkat tema tentang solusi buat coaching mengatasi keresahan sempat ditegur pengawas sekolah saat supervisi, dikarenakan sumber belajarnya, Bu. Oh, baik kalau begitu silakan Ibu praktikan. Semoga sukses ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Bulatkan tekadku. Siang, Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini? Oh iya, Bu Aisyah, selamat siang juga. Ada apa, Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Ibu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak ada apa-apa kok, Bu. Begini, Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Oh, tentu dengan senang hati, Ibu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Baik, masalahnya apa, Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saat saya mengajar. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya, saya ingat, Bu. Bagaimana bisa Ibu seperti itu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius ya? Tidak seriusnya yang bagaimana ya, Bu?
pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Ya, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau mungkin seperti apa ya sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Beliau berkeberatan waktu saya mengajar karena tidak memakai buku teks. Oh, iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai macam sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu, ya? Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai macam sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ya, menurut saya sudah bagus itu, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah sangat memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan juga mengacu pada kurikulum. Iya, sebenarnya sudah bagus itu, Ibu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ya, Bu, ya, karakter siswa kan berbeda-beda, Ibu, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah dia, Bu. Itulah Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu adalah Ibu supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga seperti itu, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, setelah Ibu bercerita ini, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Oh iya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Ya, jika memang jika saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, Bu. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak ya, Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jika nanti ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, lalu apakah ada yang hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Iya, bagus ya, Bu, ya. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Iya, benar sekali, Bu. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu?
Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mungkin ya. Jadi kami Hmm. bisa saling sama-sama mengingatkan. Ya, itu juga ide yang bagus sekali, Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Ibu. Terima kasih banyak ya Bu atas bantuannya. Iya, sama-sama, Ibu Aisyah. Terima kasih. Salam sehat dan Baik. bahagia ya Bu. Iya, sama-sama. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik, Ibu. Tadi saya sudah mengamati ya kegiatan praktik yang Ibu lakukan. Di sini Ibu Ella sebagai coachnya ya, kemudian Bu Aisyah sebagai kucinya. Nah, di sini dari sajian praktek tadi, ya, Ibu terlihat melakukan pengembangan kompetensi inti coach seperti presence atau kehadiran penuh, kemudian keterampilan mendengarkan yang masing-masing ini saya lihat berusaha saling memahami ya, tatapan matanya, kemudian interaksi sikapnya, jadi itu sangat bagus sekali. Nah, kemudian ada juga memahami permasalahan dan membantu memunculkan ide-ide ya, sehingganya tadi Bu Ais itu menjadi banyak sekali jawaban yang beraneka ragam, yang ide-idenya muncul karena adanya pertanyaan dari Bu Ella sebagai coach-nya. Nah, di sini ya, ide-ide tersebut untuk mencari solusi rencana aksi. Ibu Ella ya selaku coach dalam mengajukan pertanyaan sangat berbobot sekali saya nilai. Ya sudah sangat baik. Kemudian bisa memancing ide dan memfasilitasi pertumbuhan kuci. Nah, sukseslah buat Ibu berdua ya. Nah, di sini untuk kegiatan ini Ibu, di sini rubriknya penilaian percakapan kucing yang akan saya amati, yang tadi sudah saya amati ya, tepatnya ya, yaitu yang pertama tadi adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, memancing ide, dan memfasilitasi pertumbuhan kucingnya. Dan ini saya lihat dari skenario yang ada, maaf ya skenario di sini adalah yang sudah disampaikan ya, sudah dipraktikkan oleh Ibu Ais dan Ibu Ella itu sudah muncul semua di sini. Nah, sekarang saya ada pertanyaan Ibu. Menurut Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu pengamat, Ibu Tri ya, yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan, yaitu yang pertama, menurut saya yaitu kehadiran penuh atau presence. Itu tadi. Kehadiran penuh ini sangat diperlukan ya Bu ya dari kedua belah pihak, yaitu dari coachnya maupun dari si coachingnya ini sendiri. Yang kedua yaitu pertanyaan pemantik atau pertanyaan ini lebih ke pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ini untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi si coach itu sendiri. Itu Bu. Baik, sangat baik sekali ya Bu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru saja Ibu lakukan? Ya, terima kasih Ibu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dari kompetensi inti dari coaching itu sendiri, Bu. Ya, tadi kan kompetensi intinya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, menerapkan memancing ide dan juga memfasilitasi pertumbuhan coaching. Di sini yang ingin saya kembangkan kembali yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat penting karena dengan pertanyaan yang berbobot atau kita memancing ide-ide dari si coach, maka kompetensi-kompetensi si coach ini jadi lebih berkembang. Begitu Ibu. Iya, baik sekali Ibu ya.
Kemudian ibu berdua ini juga tadi ya sudah dalam percakapan kucing tadi itu sudah menerapkan alutirta ya Bu ya, yaitu yang tadi menanyakan tujuan utama ya itu sudah dilaksanakan. Kemudian saya simak juga identifikasi masalah sudah, kemudian atur rencana juga sudah ya, kemudian yang terakhir itu Ibu selesaikan dengan rasa tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalahnya Kuci ya Bu Ais tadi bisa segera terrealisasikan dan tidak ada masalah-masalah berikutnya. Baik Ibu, terima kasih ya. Mudah-mudahan hasil kegiatan kita hari ini dapat menghasilkan hal-hal yang positif buat kedepannya dan kita dapat tularkan kepada rekan-rekan sejawat kita lainnya. Baik, terima kasih Ibu. Saya pengamat. Mohon maaf apabila ada salah kata ya untuk Bu Ais dan Bu Ella. Terima kasih. Sukses untuk Bu Ais dan Bu Ella ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk